Baik, di layar kita masing-masing sekarang kita mempunyai hasil sebuah kuesioner yang dibagikan untuk 12 orang. Kita mau menguji apakah pertanyaan-pertanyaan, ya, ini berarti score item, berarti ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Kuesionernya mempunyai 10 pertanyaan. Ini juga digunakan dalam penelitian di bidang informatika karena banyak survei yang dilakukan, ya. Penelitian di bidang informatika, di bidang sistem informasi, lakukan uji skala Likert, UAT-nya, User Acceptance Test, ya, tes penerimaan dari user menggunakan kuesioner. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam sebuah kuesioner adalah kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan dari setiap kuesioner itu, misalnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, itu harus mewakili target yang dikehendaki dari sebuah penelitian kita. Misalnya, kita membuat sebuah sistem informasi, kemudian kita memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaannya itu harus menyangkut sistem informasi tersebut, supaya kita mendapatkan jawaban yang pas, jawaban yang valid. Nah, bisa jadi terkadang mahasiswa membuat suatu survei, suatu kuesioner, tapi menanyakan bagaimana perasaan pengguna saat menggunakan software tersebut. Nah, itu bisa berakibat jawabannya itu sangat bias sekali, sangat berbeda. Artinya antara pertanyaan dengan jawaban tidak ada korelasinya, ya, antara pertanyaan dengan jawaban tidak ada korelasinya, sehingga orang sangat bebas menjawab 1 atau 5. Akhirnya setelah dianalisa ternyata pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, maka kalau pertanyaannya tidak valid, kita beresiko mengulang penelitiannya, ya, atau mengganti kuesionernya. Dan proses penggantian kuesioner tentu saja seperti mengulang sebar lagi kuesioner baru bisa didapatkan kesimpulan. Nah, kita tidak mengambil kesimpulan di sini, kita mau menguji validasi kuesioner. Dan di sini kita akan menggunakan derajat kebebasan R product moment. Jadi kita buka juga tabel R product moment. Tabel R product moment yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Total skornya di sini sama dengan sum, kita pakai sum dan dijumlahkan dari awal sampai akhir. Sumnya jelas, kemudian kita jumlahkan sampai 12 dengan rumus sum. Oke, untuk korelasi kita gunakan sama dengan korel, ya, korelasi. Ini adalah korelasi Pearson. Korel, bentuk rumusnya adalah array 1, array 2. Kita akan mengkorelasikan jawaban setiap pertanyaan dengan total score. Disorot array 1-nya adalah setiap pertanyaan, dan ini dipisahkan titik koma. Kalau di komputer Ibu titik koma. Jadi perhatikan laptop masing-masing, pemisah antara array 1 dan array 2-nya apakah pakai titik koma atau pakai koma. Kalau komputernya berbahasa Inggris, berbahasa asing, biasanya titik koma. Kalau berbahasa Indonesia sudah sudah diatur bahasa Indonesia di laptopnya, mungkin ini koma. Kemudian disorot untuk array 2-nya adalah total score. Dan kita ikat dengan dolar supaya total skornya tidak berpindah. Ikat dengan dolar kolom dan barisnya. Nah, dan kita tarik sampai ke ujung. Nah, ini korel, sorot pertanyaan 1, titik koma, array 2-nya total score. Kemudian kita kopikan ke kanan supaya semuanya mempunyai nilai korelasi. Nah, ini adalah nilai korelasi persen. Dan di sini
kita lihat nilainya. Kalau nilai korelasi itu semakin mendekati 1, maka nilai korelasinya semakin kuat. Kalau semakin mendekati 1, mendekati 0, berarti dia lemah ya, apalagi dia kalau sampai min. Nah, maka kita akan lihat dulu nilai korelasinya berdasarkan tabel standarisasinya, yaitu tabel R produk momen. Nah, ini tabel R produk momen ini menggunakan derajat kebebasan ya, atau degree of freedom. Degree of freedomnya kan file kita jumlahnya 12, responden kita jumlahnya 12, kita bebaskan 2. Ini 10 dikurang 12 dikurang 2, berarti kan degree of freedom kita adalah sebanyak 10. Nah, kita lihat R produk momennya pada tabel R produk momen ya. Untuk 10, nah nilainya segini. Untuk 10 R produk momennya nilai korelasinya segini. Kita copy 0,576. Mesti pakai kutip ya. 0,576. Di sini 0,53. Berarti ini kan kecil dari R produk momen ya. Kemudian 0,7. Nah, 0,7, 0,87, 0,79, 0,645, 8, 78, 6. Nah, pertanyaan ini dia dikatakan valid. Pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia valid. Kriterianya itu R tabel, ini R tabel dinyatakan valid. R tabel kecil dari R hitung ya. R tabelnya kecil dari R hitung. Ini adalah R tabel. Ini R tabel. Dan yang ini adalah R hitung. Dari data analisis ini, data analisis, kemudian ambil correlation. Nah, kemudian disorot semuanya dari pertanyaan 1 sampai hasil. Disorot semuanya dari pertanyaan 1 sampai total score ini. Dan letakkan di new worksheet. Beri nama sesuai kebutuhan. Ibu memberikan nama sembarang saja di sini. Ya, sorot semuanya. Kemudian beri nama worksheetnya untuk kuesioner. Nah, ini hasil dari kalau kita uji dengan menggunakan data analisis. Nilai yang didapat dari kolom nilai yang didapat di sini, hasil bagian bawahnya ini sama dengan nilai yang kita dapatkan dari rumus Corel tadi ya. Ini 0,534. Kalau dari data analisis ini juga 0,534. Ini dasar kita mengambil degree of freedomnya 2 tadi, 2 angka. Kita membebaskan data kiri dan data kanan. Berikutnya kita gandeng dengan hasil tadi. Nah, ini sama ya hasilnya antara pencarian dengan correlation Excel dengan yang Excel juga dari data analisis. Nah, nantinya pertanyaan 1 ini kan dia kecil dari R produk momen ini ya.
kriterianya itu, ya, ini R hitung kecil dari R tabel, tapi dia yang diminta R tabel kecil dari R hitung. Nah, maka pertanyaan nomor 1 ini tidak valid, ya. Pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6 kan dia besar dari R tabel, ya, atau R tabelnya kecil dari R hitung, maka ini menjadi pertanyaan yang valid atau mewakili dari permintaan penelitian. Jadi tidak perlu kita ganti pertanyaan nomor 1 dan nomor 9. Nah, di SPSS sekarang, coba buka SPSS-nya. Datanya itu kita langsung ke variabel view saja. Kita kopikan saja data ini sampai jumlahnya. Disorot semua data Excel ini. Kita copy. Kemudian di Microsoft Excel kita pastikan di data view, ya. Sehingga ini masuk semuanya. Nah, berikutnya kalau sudah, pindah ke variabel view. Pindah ke bagian variabel view ini, ganti var 1-nya menjadi X1, var 2-nya X2, var 3-nya X3, ya. Oke, diganti ya. Ini menjadi X5, X6, X7, X8, X9, X10. Nah, yang ini adalah total. Berikutnya tipenya adalah numerik semua, dan buka sudut kanan dari numerik itu, beri width-nya 2 dan decimal place-nya 0. Nah, titiknya itu, ya, titik 3 di sebelah numeriknya ini. Terus Anda ketik width-nya ini 2, decimal place-nya dinolkan. Semuanya seperti itu. Jadi harus diuji validitasnya dari hasil yang didapatkan. Kalau tidak bisa mewakili penelitian, pertanyaan tersebut tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Ya, ini validitas dulu. Kalau analisa itu bisa dihitung dengan perhitungan biasa. Misalnya cari rata-ratanya. Nah, berapa yang nilainya bagus, berapa nilainya yang jelek. Nah, itu analisa matematika biasa. Kalau ini untuk uji validitasnya. Berikutnya labelnya kita ganti juga menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai habis. Nah, sampai total, sama seperti pada bagian name. Untuk value-nya kita biarkan, untuk measure-nya kita berikan scale. Scale itu hasil pengukuran, ya, hasil tes. Nah, data view-nya di sini sudah hanya angka dan tidak ada koma. Kemudian kita ke menu Analyze. Pilih Correlate, ambil Bivariate. Nah, muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Tadi dari menu. Nah, ini kita klik dari data 1 dan shift klik data terakhir. Ya, data pertama diklik, kemudian geser ke bawah, shift klik data terakhir supaya tersorot semuanya dan masukkan ke variabel. Yang kita lakukan adalah mengklik data pertama dan shift klik data terakhir, masukkan ke variabel.
Ini korelasinya adalah korelasi dengan koefisien persen to tail ya, dan kita lihat ini. Nah, ini tidak ada yang kita rubah. Dan oke. Nah, keluar korelasinya. Di SPSS ini hasilnya lebih detail. Dan kita harus tahu apa yang akan kita ambil di sini. Yang kita ambil adalah nilai signifikannya ini. Jadi Ibu sudah copy ke Microsoft Word supaya bisa tampilannya diperbesar. Nah, kita lihat kalau untuk signifikansi, kan derajat signifikansi itu 0,05. 0,05 berarti penelitian ini adalah 95%. Maka berdasarkan ini sudah Ibu ringkas di bagian kriteria pada bagian Excel tadi, dinyatakan valid jika signifikansi persennya itu kecil dari 0,05 ya, itemnya akan valid. Kalau kecil dari 0,01 korelasinya tinggi. Kalau kecil dari 0,05 artinya juga dia berkorelasi. Ya, kita kan menggunakan persen dan dua tail. Kita membebaskan dua data kiri dan kanan ya. Jadi two tail dan signifikansi persen. Jadi kalau dia kecil dari 0,05 dia valid dan berkorelasi. Nah, ini berdasarkan ini, kalau nilai signifikansi yang diperoleh kecil dari 0,5 berarti dia valid dan berkorelasi. Kita kembali ke nilai yang didapatkan yang sudah Ibu kopikan ke Microsoft Word ini. Nah, di sini yang nomor kita mengambilnya dari bagian, nah ini dari bagian bawah, dari total ya. Dari total kita ini Ibu merahkan karena nilainya 0,74. Berarti ini kan besar dari 0,05. Nih. Ini nilainya ini nilainya 0,74. Jadi dia kan tidak kecil dari 0,5, maka pertanyaan nomor 1 berarti dia tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan nomor 2 ini 0,1010, berarti ini berkorelasi dan valid. Nah, ini kecil dari 0,000, berarti nolnya akan panjang ke kanan, sehingga yang kalau dia buat 3 angka di belakang koma hanya 0 saja yang tercantum. Berarti dia kecil dari 0,05. Berarti dia valid dan berkorelasi. Begitu juga dengan pertanyaan 3. Ini angka ketiga di belakang komanya yang bernilai 2. Ini juga 0,24, 0,01, 0,03, 0,14. Sementara pertanyaan ke 9 dan 10 ini signifikansinya 0,357 dan 0,934. Nah, ini untuk validasi kuesioner. Jadi validasi kuesioner kita dapatkan dari olah menggunakan Microsoft Excel dengan rumus Corel. Kemudian kita dapatkan juga dari data analisis menggunakan Excel data analisis. Kemudian kita olah juga dengan SPSS untuk mendapatkan nilai validasinya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya nanti di tugas, ini Anda kopikan ke Microsoft Word, Anda perlu tulis di sini ya narasinya. Analisisnya bagaimana? Ya, pertanyaan 1.
Pertanyaan 1 mempunyai nilai signifikansi 0,074 yang besar dari besar dari 0,05, maka tidak valid dan tidak berkorelasi.